Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan kami mempresentasikan berjudul hubungan struktur aktivitas obat kardiovaskular. Sebelum masuk materi, kita kenal terlebih dahulu nama-nama kami. Terus Sigma Piawati, Selkawati, Anissa Anggun, Nining Sofia, Mbak Indi, Iin Indri Ekdani, Pritri Suswatan Hasan. Baiklah, untuk itu kita langsung ke materi pertama, yaitu hikmah. Saudari, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Obat kardiovaskular adalah senyawa yang digunakan untuk mencegah atau mengobati penyakit kardiovaskular atau puluh jantung. Penyakit ini menempati urutan pertama sebagai penyebab kematian di banyak negara. Di Amerika Serikat, 51% kematian disebabkan oleh penyakit kardiovaskular. Selanjutnya adalah hubungan struktur aktivitas obat kardiovaskular. Yang pertama adalah kardiotonik. Kardiotonik adalah obat yang digunakan untuk memperkuat kerja jantung. Yang kedua adalah anti-aritmia, yaitu kelompok obat yang digunakan untuk menangani aritmia, yaitu gangguan irama jantung yang bisa berupa detak jantung terlalu cepat, terlalu lambat, atau tidak teratur. Yang ketiga adalah antihipertensi. Antihipertensi adalah kelompok obat yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah akibat hipertensi. Yang keempat yaitu antiangina, yaitu obat yang digunakan untuk menanggulangi serangan akut angina pectoris. Yang terakhir adalah vasodilator. Vasodilator adalah golongan obat yang digunakan untuk melebarkan pembuluh darah agar darah dapat mengalir dengan lebih lancar. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya itu kita lanjut ke pemateri kedua kepada Saudari Selvi Ikawati, saya persilahkan. Selanjutnya pemateri kedua Saudari Selvi Ikawati, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri pertama, yaitu Hikmah Astiawati, di mana judul materinya yaitu hubungan struktur aktivitas obat kardiovaskular. Di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu obat anti aritmia. Definisinya adalah obat yang dapat memperbaiki irama jantung menjadi normal. Indikasi obat ini adalah pengobatan aritmia jantung, takiaritmia, bradiaritmia. Mekanisme kerjanya yaitu pertama, bekerja secara langsung pada membran sel miokardial, dan yang kedua, mengontrol aliran ion transmembran dan miokardial. Terus lanjut, pembagian obat anti aritmia, di mana pembagian obat anti aritmia itu terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan kegunaan dan berdasarkan tipe kerjanya. Di mana berdasarkan kegunaannya terbagi menjadi dua. Yang pertama, senyawa yang digunakan untuk pengobatan takiaritmia. Contohnya yaitu lidokain, verapamil, B-blocker. Dan yang kedua yaitu senyawa yang digunakan untuk pengobatan bradiaritmia, contohnya yaitu atropin dan isoproterenol.
Dan yang berdasarkan tipe kerjanya terbagi menjadi dua. Yang pertama, obat yang berstruktur khas, yaitu obat yang bekerja dengan membentuk kompleks dengan reseptor, contohnya B-blocker. Dan yang kedua, obat yang berstruktur tidak khas, yaitu obat yang bekerja dengan cara berkumpul pada daerah tertentu membran sel miokardial menyebabkan peningkatan. Itu saja yang dapat saya presentasikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kita lanjut ke pemateri yang ketiga, yaitu Anissa Anggun. Saya persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu contoh obat dari antiaritmia. Yang pertama dapat kita lihat nama obat yang pertama yaitu prokainamid, di mana struktur kimianya dapat kita lihat pada gambar di samping, mempunyai nama IUPAC 4 amino N2 dietil amino etil benzamida. Adapun dosisnya yaitu untuk dosis awalnya 1,25 gram diikuti 0,75 gram per jam. Untuk dosis pemeliharaan di mana dosis pemeliharaan atau maintenance adalah dosis obat yang diperlukan untuk memelihara dan mempertahankan efek klinik obat yang sesuai dengan regimen dosis. Dosis pemeliharaannya yaitu 0,5 sampai 1 gram 5 kali dalam sehari. Kemudian untuk obat yang kedua ada lidocaine, dapat kita lihat pada struktur kimianya di samping, mempunyai nama IUPAC 2 dietil amino N2, dimetil fenil asetamida. Adapun dosisnya yaitu melalui intravena dengan dosis 50 sampai 300 mg per jam. Kemudian obat yang ketiga ada disopiramid, struktur kimianya dapat kita lihat pada gambar di samping dengan dosis 100 sampai 200 mg 4 kali sehari. Kemudian yang keempat yaitu obat quinidin. Untuk struktur kimianya dapat kita lihat pada gambar di samping dengan dosis 200 sampai 800 mg 5 kali sehari. Kemudian untuk obat yang kelima yaitu prachmalium, di mana mempunyai dosis awal 20 mg dengan 3 sampai 4 kali dalam sehari. Untuk dosis pemeliharaannya yaitu 10 mg dengan pemakaian 2 sampai 3 kali dalam sehari. Kemudian untuk hubungan struktur dan aktivitas dari golongan obat antiaritmia dapat kita lihat pada gambar di mana untuk struktur AR yaitu merupakan cincin aromatik, di mana cincin aromatik yang bersifat lipofil dapat berinteraksi dengan rantai alkil fosfolipid membran melalui ikatan hidrofob dan van der Waals. Kemudian untuk gugus CH2N merupakan gugus rantai alkil yang mengandung substituen bersifat polar yang dapat membentuk ikatan hidrogen dengan bagian polar fosfolipid membran. Kemudian dapat kita lihat pada struktur gugus amino di mana gugus amino kationik yang terionisasi pada pH tubuh dapat berinteraksi dengan gugus anion fosfolipid membran. Ini merupakan struktur umum antiaritmia tidak khas, di mana interaksi obat yang berstruktur tidak khas dengan bagian tertentu membran miokardial menyebabkan berkumpul secara selektif pada membran, menyebabkan penekanan dan hambatan tidak khas beberapa fungsi membran. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kita lanjut ke pemateri keempat, yaitu atas nama Nining Fauzia. Saya persilahkan. Menurunkan tekanan darah akibat hipertensi. Hipertensi yang tidak ditangani dengan benar dapat menyebabkan komplikasi mulai dari stroke, serangan jantung, gagal jantung, hingga gagal ginjal. Suatu tekanan
tekanan darah tinggi bisa diatasi dengan mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat. Namun pada penderita, perubahan gaya hidup juga harus disertai dengan konsumsi obat antihipertensi. Perlu atau tidaknya penggunaan obat antihipertensi tergantung pada nilai tekanan darah pasien dan beberapa besar risiko pasien terserang komplikasi seperti stroke atau serangan jantung. Beberapa metode pengobatan yang dapat digunakan untuk menangani hipertensi. Pertama, perubahan gaya hidup, yaitu mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat, menurunkan tekanan darah, dan beberapa minggu biasanya dokter akan menyarankan perubahan gaya hidup tanpa perlu mengkonsumsi obat jika risiko pasien terserang komplikasi rendah. Gaya hidup yang dijalani adalah seperti mengkonsumsi banyak buah-buahan dan sayur-sayuran, mengurangi konsumsi garam yaitu maksimal sebanyak 1 sendok teh per hari. Untuk selanjutnya yaitu mekanisme kerjanya. Yang pertama ada vasodilator hidralizin natrium nitroprosid. Yang kedua ACEI yaitu captopril, lisinopril, ramipril. Yang ketiga antagonis CA selektif yaitu diltazem dan nifedin. Dan keempat itu diuretika yaitu HCT. Adapun mekanisme kerjanya dapat dilihat pada slide atau gambar yang ditampilkan pada gambar presentasi. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya itu obat golongan efek sentral. Yang pertama ada klonidin dengan dosis 0,1 sampai 0,3 mg per hari dan struktur kimianya dapat kita lihat pada slide. Lalu ada guanfacin dengan dosis 0,5 sampai 1 mg per hari yang digunakan sebelum tidur. Lalu ada alfa metildopa dengan dosis awal 250 sampai 500 mg 2 sampai 3 per hari selama 2 hari dan dosis pemeliharaannya yaitu 250 mg sehari. Next. Selanjutnya ada captopril dengan dosis 12,5 sampai 25 mg 3 kali sehari. Lalu ada perindopril 4 sampai 8 mg 1 kali sehari. Ada enalapril dengan dosis 5 sampai 10 mg 1 sampai 2 kali sehari. Lalu ada lisinopril 5 sampai 10 mg untuk 1 kali sehari. Ada ramipril dengan dosis 1,25 mg 1 kali sehari. Ada delapril 15 sampai 30 mg 1 kali sehari dan ada quinapril 2,5 sampai 5 mg 1 kali sehari. Next. Selanjutnya yaitu obat golongan antagonis reseptor angiotensin 2. Ada losartan dengan dosis 50 mg 2 kali sehari. Ada irbesartan dengan dosis 70 sampai 150 mg 1 kali sehari. Ada kandensartan dengan dosis 8 sampai 16 mg 1 kali sehari. Lalu ada valsartan dengan dosis 80 mg sampai 1 atau 2 kali sehari. Next. Adapun struktur aktivitasnya yaitu model tempat aktif pada ACE ditunjukkan oleh adanya ion Zn+ yang dapat membentuk kompleks dengan ligan dengan gugus sulhidril atau SH dari captopril. Gugus karboksi dari enalapril, lisinopril, perindopril, ramipril, delapril, quinapril, benazepril, imidapril, dan silazapril serta gugus fosforus dan dari fosinopril. Lalu yang kedua, gugus yang dapat membentuk ikatan hidrogen
dengan gugus karbonil. Lalu yang ketiga, gugus yang bermuatan positif yang terikat melalui ikatan ion dengan gugus karboksilat yang bermuatan negatif. Selanjutnya kita lanjut ke pemateri. Kepada Saudara Nindi saya persilahkan. Langsung saja, gugus karboksil yang membentuk kompleks dengan zinc plus dapat berupa karboksilat bebas atau lisinopril, tetapi pada umumnya dalam bentuk ester etil, enalapril, peridopril, ramipril, delapril, quinapril, benazepril, imidapril, dan silazapril untuk memperpanjang masa kerja obat. Bentuk ester adalah praobat dalam tubuh akan terhidrolisis menjadi bentuk asam yang aktif. Gugus-gugus lain pada umumnya untuk meningkatkan lipofilitas senyawa sehingga distribusi obat dalam tubuh menjadi lebih baik. Contoh senyawa penghambat ACE atau katopril, peridopril, enalapril, lisinopril, ramipril, delapril, quinapril, visinopril, silazapril, dan imidapril. Selanjutnya ada struktur dan aktivitas, yaitu visinopril merupakan ester praobat dalam tubuh ester akan terhidrolisis secara pelan menjadi asam fosinaprilat aktif sehingga masa kerja obat menjadi panjang. Senyawa mengandung gugus fosfinat yang mampu mengikat secara spesifik tempat aktif pada ACE. Fosinopril mempunyai kegunaan serupa dengan benazepril, dosis 10 mg 1 kali sehari. Baik, itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kita lanjut ke pemateri atas nama Anggun Sriningsih. Saya persilahkan. Atas nama Anggun Sriningsih, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah kelompok golongan obat anti angina. Definisi dari kelompok obat anti angina yaitu obat yang digunakan untuk pencegahan dan pengobatan gejala angina. Sedangkan indikasi dari kelompok obat anti angina yaitu sebagai pengobatan angina pektoris. Adapun tipe-tipe angina ada dua. Yang pertama itu angina klasik, yaitu pada saat olahraga dan pada saat emosi. Yang kedua, angina varian, yaitu pada saat waktu istirahat. Sedangkan pada mekanisme kerjanya, yaitu sebagai vasodilator dan meningkatkan pasokan oksigen atau mengurangi kebutuhan oksigen. Sedangkan beberapa jenis obat yang dapat diberikan untuk meredakan gejala angina yaitu obat pengencer darah seperti aspirin, clopidogrel, atau ticagrelor. Yang kedua yaitu obat pelebar pembuluh darah seperti nitrogliserin, yaitu untuk melebarkan dan merelaksasi pembuluh darah sehingga aliran darah ke jantung lebih baik. Next. Berikut ini adalah tabel dari golongan obat turunan nitrat dan nitrit. Yang pertama ada obat amil nitrit, dapat dilihat struktur kimianya di samping. Awal kerjanya itu 0,25 detik, masa kerjanya 1 menit, sedangkan pada dosisnya itu diberikan dosis inhalasi yaitu 0,18 sampai 0,3 mili. Yang kedua ada gliseril trinitrat, dapat dilihat struktur kimianya di samping. Awal kerjanya itu 2 menit, masa kerjanya 30 menit, sedangkan dosisnya itu dapat diberikan per oral 5 sampai 10 mg 1 kali sehari, sublingual miligram. Yang ketiga itu ada sistem transdermal 2,5 sampai 10 mg per hari. Selanjutnya, nama obat yang ketiga itu erythritol tetranitrat, dapat dilihat struktur kimianya di samping.
Awal kerjanya itu 15 menit, masa kerjanya itu 180 menit. Dosisnya itu dosis oral 10 mg 4 kali sehari. Yang keempat itu pentyritol tetranitrat. Dapat dilihat struktur kimianya di samping. Awal kerjanya itu 26 menit, masa kerjanya 330 menit, sedangkan dosisnya itu dosis oral 10 sampai 20 mg 4 kali sehari. Yang terakhir itu isosorbit dinitrat. Dapat dilihat struktur kimianya di samping. Awal kerjanya itu 3 menit, masa kerjanya 60 menit, dan dosisnya itu oral atau sublingual 5 sampai 10 mg tiap 2 sampai 3 jam. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, lanjut lagi ke pemateri selanjutnya, yaitu atas nama Iin Indri Kayani, saya persilahkan. Atas nama Iin Indri Kayani, saya persilahkan. Baik, mekanisme kerja turunan nitrat dan nitrit. Turunan nitrat dan nitrit bekerja terutama pada bulu vena kapasitansi. Mula-mula turunan ini membentuk radikal bebas nitrit oksida atau NO reaktif. Kemudian berinteraksi dengan gugus SH enzim guanilat siklase yang telah tereduksi sehingga enzim menjadi aktif. Pengaktifan enzim ini merangsang siklik guanosin 3,5 monofosfat dependent protein kinase. Terjadi defosforilasi rantai miosin, suatu protein yang terlibat pada proses kontraksi menimbulkan relaksasi otot sehingga ukuran bulu vaskuler meningkat atau terjadinya vasodilatasi. Next. Baik, obat turunan fenilhydropyridin. Yang pertama itu ada velodipin, yang kedua itu ada nicardipin, yang ketiga ada niferdipin, yang keempat ada nimodipin, dan yang kelima ada amlodipin, dan yang terakhir ada lasidipin. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya, pemateri atas nama Priti Ferista, saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu hubungan struktur dan aktivitas. Yang pertama itu ada cincin dihidropyridin, memiliki efek selektivitas terhadap jantung dengan mengikatkan diri pada protein saluran kalsium melalui LTP kalsium channel hingga terblok. Yang kedua ada atom N sekunder dalam cincin yang tidak bermuatan pada pH fisiologis. Ketiga ada substituen yang meruap, misalkan gugus fenil pada posisi 4 cincin heterosiklik. Keempat ada gugus nitro dan ester. Next. Kemudian ada vasodilator. Definisi dari golongan obat ini adalah obat yang dapat menyebabkan vasodilatasi bulu darah, arteri maupun vena, atau golongan obat yang digunakan untuk melebarkan pembuluh darah agar darah dapat mengalir dengan lebih lancar. Yang kedua ada indikasi pengobatan aritmia jantung adalah gangguan yang terjadi pada irama jantung penderita aritmia, bisa merasakan irama jantungnya terlalu cepat, terlalu lambat, atau tidak teratur. Yang kedua ada tachyarrhythmia adalah kondisi jantung berdetak di atas 100 denyut per menit dalam keadaan istirahat untuk orang dewasa. Yang ketiga ada bradyarrhythmia adalah kondisi denyut jantung lebih lambat dari yang diharapkan, umumnya berdenyut dari 60 denyut per menit. Selanjutnya ada mekanisme kerja. Vasodilator akan mengurangi ketegangan dinding otot pembuluh darah sehingga ruang dalam pembuluh darah tidak menyempit. Hal tersebut akan memudahkan tubuh untuk mengalirkan darah berisikan oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otot, jantung,
dan menekankan potensi aliran darah kembali ke ruang jantung. Kita kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya pemateri terakhir saya persilahkan kepada Anissa Anggun. Langsung saja. Baik, selanjutnya yaitu vasodilator, terdiri dari yang pertama vasodilator koroner, yaitu untuk pengobatan payah jantung kognitif kronik yang sulit disembuhkan dengan cara mengembangkan fungsi miokardial tanpa meningkatkan kebutuhan energi. Adapun contoh obatnya ada salbutamol, erythritol tetranitrat, gliseril trinitrat, natrium nitroprusid, captopril, diltiazem, dipiridamol, enalapril, nifedipin, verapamil, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada vasodilator sistemik, di mana merupakan vasodilator umum yang senyawanya dapat menimbulkan efek vasodilatasi pada semua bagian sistem peredaran darah. Adapun contoh obatnya ada amilnitril, buflomedil, etofilin nikotinat, flunarizin, iproxamin, isoxsuprin HCl, pindolol, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu vasodilator perifer dan cerebral. Obat ini menimbulkan dilatasi bulu darah, kulit, dan otak. Contoh obatnya ada nisergolin, sinarizin, flunarizin, buflomedil, sinepazid, piritinol, nikotinil alkohol, dan lain-lain. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Maaf jika ada salah kata dan beberapa pemateri yang tidak dapat bergabung untuk melakukan presentasi dikarenakan ada pemateri yang sedang sakit dan memiliki beberapa halangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.